Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Siti Aisyah MA dengan judul Sejarah dan Peradaban Islam pada Periode Pertengahan Turki Utsmani. Pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani termasuk salah satu dari 3 kerajaan besar Islam pada abad pertengahan. Selain Safawiyah dan Mughal, kerajaan ini terletak di Istanbul, Turki, dengan pusat pemerintahan yang terletak di Istanbul. Kerajaan ini berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di Asia Tengah. Mereka tergolong suku Kai, salah satu suku di Turki Barat yang terancam gelombang keganasan serbuan bangsa Mongol. Pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Tiongkok. Dalam jangka waktu sekitar 3 abad, mereka berpindah ke Turkistan, lalu ke Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau 10 Masehi. Saat menetap di Asia Tengah, di bawah tekanan berbagai serangan dari Mongol pada abad ke-13 Masehi, bangsa Turki yang dipimpin oleh Ertugrul melarikan diri menuju dinasti Saljuk guna mengabdi kepada penguasa yang saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin II. Ertugrul dan pasukannya bersekutu dengan pasukan Saljuk demi membantu Sultan Alauddin II berperang menyerang Bizantium. Usaha ini pun berhasil, artinya pasukan Saljuk mendapat kemenangan. Atas jasa baik tersebut, Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Nah, sejak itulah bangsa Turki terus membina wilayah tersebut dan memilih kota Shukut sebagai ibu kotanya. Pada tahun 1289 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Kepemimpinannya diteruskan oleh putranya Utsman. Putra Ertugrul inilah yang diyakini sebagai cikal bakal berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Ia memerintah pada tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Sebagaimana sang ayah, Utsman pun banyak berjasa terhadap Sultan Alauddin II. Dengan keberhasilannya tersebut menduduki benteng-benteng Bizantium, pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin II pun meninggal. Kemudian kerajaan Saljuk terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Turki Utsmani dinyatakan berdiri. Adapun penguasa pertamanya adalah Utsman I. Dalam perkembangannya, kerajaan Turki Utsmani melewati beberapa periode kepemimpinan. Sejak berdiri, kerajaan ini dipimpin oleh Utsman I bin Ertugrul 1299 sampai 1326 Masehi. Yang terakhir dengan kepemimpinan Mahmud II bin Majid 1918 sampai 1922 Masehi. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, kerajaan Turki Utsmani termasuk salah satu dari 3 kerajaan besar yang mendatangkan kemajuan dalam Islam. Selama 6 abad 1254 sampai 1924 Masehi berkuasa, kerajaan Turki Utsmani mempunyai raja sebanyak 40 orang. Yang kedua, masa kejayaan kerajaan Turki Utsmani. Kejayaan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Utsman bin Ertugrul menimbulkan banyak pencapaian kemajuan dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama, pada bidang kemiliteran dan pemerintahan. Pada bidang kemiliteran, kerajaan Turki Utsmani mulai dengan mengorganisasi taktik strategi perang dan kekuatan militer dengan baik. Pembentukan kekuatan militer terjadi pada saat kepemimpinan Ertugrul hingga Orhan. Sedangkan awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer terjadi pada saat perang dengan Bizantium, sehingga terbentuklah kesatuan militer yang disebut dengan Janissary atau Inkasyariyah. Selain itu, kerajaan Turki Utsmani juga membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja, yang dibantu oleh Perdana Menteri yang dibawahi gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya ada beberapa bupati. Untuk mengatur pemerintahan negara, pada masa Sulaiman I dibuatlah undang-undang yang diberi nama Multaqa al-Abuhur.
Undang-undang ini menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi baru pada abad ke-19. Berkat jasa Sulaiman I ini, maka ia diberi gelar Al-Qanuni di belakang namanya. Yang kedua, bidang ilmu, pengetahuan, dan budaya. Peradaban Turki Utsmani merupakan campuran dari beragam peradaban seperti peradaban Bizantium, peradaban Persia, dan peradaban Arab. Dari peradaban Persia, mereka banyak mengambil ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari peradaban Bizantium. Sedangkan ajaran menguasai prinsip-prinsip sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan keilmuan, serta huruf diambil dari peradaban Arab. Kerajaan Turki Utsmani tidak begitu menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan, sebab mereka lebih fokus pada kegiatan militer, sehingga dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam tidak ada ilmuwan yang terkemuka pada zaman Kerajaan Turki Utsmani. Ketiga, bidang keagamaan. Dalam tradisi masyarakat Turki, agama merupakan sebuah faktor penting dalam transformasi sosial dan politik seluruh masyarakat. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Ulama memiliki peranan penting dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap masalah keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan. Kehidupan keagamaan pada masyarakat Turki Utsmani mengalami kemajuan, termasuk dalam hal ini adalah kehidupan tarekat. Tarekat yang berkembang ialah tarekat Bektashi dan tarekat Nawalawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektashi memiliki pengaruh yang sangat dominan di kalangan Janissary, sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi. Sementara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Janissary Bektashi. Kajian mengenai ilmu-ilmu keagamaan Islam seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak berkembang pada saat itu. Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau mazhab keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Turki Utsmani adalah Islam Sunni. Baiklah, saya Muhibatulina, saya akan melanjutkan yang bagian yang ketiga, yaitu wilayah kerajaan Turki Utsmani dan batas-batasnya. Batas-batas wilayah Turki Utsmani adalah: yang pertama, sebagian besar daerah Eropa Tenggara, termasuk Hongaria, wilayah Balkan, Yunani, dan sebagian daerah Ukraina. Yang kedua, sebagian wilayah Timur Tengah, termasuk Irak, Suriah, Israel, dan Mesir. Yang ketiga, Afrika Utara sejauh barat Aljazair. Yang keempat, sebagian besar Jazirah Arab. Kemunduran Turki Utsmani. Setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tahun 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemunduran. Terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putranya yang mengakibatkan kerajaan ini mengalami kehancuran. Meskipun terus mengalami kemunduran, kerajaan Turki Utsmani selama beberapa abad masih dinilai mempunyai kekuasaan militer yang tangguh. Kerajaan ini memang masih bertahan selama 5 abad setelah ditinggal oleh Sulaiman. Selanjutnya Sulaiman digantikan oleh Salim II. Pada masa pemerintahan Salim II pada tahun 1566 sampai 1573 Masehi, pasukan laut kerajaan Turki Utsmani mengalami kekalahan atas serangan gabungan tentara Spanyol, Bandulia, Sri Paus, serta sebagian armada pendeta Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Kekalahan tersebut menyebabkan Tunisia bisa direbut kembali oleh musuh. Namun pada tahun 1575 Masehi, Tunisia mampu direbut kembali oleh Murad II. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri mengalami kekacauan sebab ia berkepribadian buruk. Keadaan ini semakin memburuk setelah naiknya Muhammad III, Ahmad I, dan Mustafa I. Akhirnya Syekh al-Islam mengeluarkan fatwa supaya Mustafa I turun dari jabatannya, yang digantikan oleh Utsman II. Pada masa pemerintahan Murad IV, mulai diadakan perbaikan-perbaikan, tetapi sebelum ia berhasil secara keseluruhan, masa pemerintahannya berakhir, lalu pemerintahan dipegang oleh Ibrahim. Pada masanya, orang-orang Fenisia melakukan peperangan laut, sehingga berhasil mengusir orang-orang Turki Utsmani di Siprus dan Sreta pada tahun 1645 Masehi.
Pada tahun 1699 Masehi, Turki Utsmani dipaksa menandatangani Perjanjian Karlowitz. Perjanjian ini berisi pernyataan penyerahan seluruh wilayah Hungaria, serta sebagian besar Slovenia dan Kroasia kepada Habsburg, sekaligus penyerahan Kharmanaid Padalia, Ukraina, More, dan sebagian Dalmatia kepada penguasa Fenisia. Pada tahun 1770 Masehi, pasukan Rusia mengalahkan armada Turki Utsmani di sepanjang pantai Asia Kecil. Sayangnya, kemenangan itu bisa direbut kembali oleh Mustafa III. Lantas pada tahun 1774 Masehi, penguasa Turki Utsmani yakni Abdul Hamid terpaksa menandatangani kinerja dengan Catherine II dari Rusia yang berisi penyerahan benteng-benteng pertahanan di Laut Hitam kepada Rusia sekaligus pengakuan kemerdekaan atas Crimea. Pasca pemerintahan Sulaiman, kondisi pemerintahan Turki Utsmani semakin kacau sebab terjadi banyak pergantian pemimpin yang hanya memperebutkan jabatan tanpa memikirkan langkah-langkah selanjutnya yang lebih terarah kepada tegaknya kerajaan Turki Utsmani. Pada hakikatnya, sifat pemimpin juga mempengaruhi kondisi kerajaan Turki Utsmani, sebagaimana sifat buruk Murad III yang senantiasa memenuhi hawa nafsunya. Sifat buruk itulah yang menyebabkan timbulnya kekacauan. Sebenarnya, ada banyak sekali kemunduran yang terasakan sekitar 2 abad setelah Sulaiman meninggal dunia. Bahkan tidak ada tanda-tanda kondisi membaik hingga abad ke-19 Masehi. Maka dari itu, satu persatu negara di Eropa yang telah dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani mulai membebaskan diri. Selain negara-negara itu, beberapa negara di Timur Tengah juga mencoba memerdekakan diri. Faktor-faktor penyebab keruntuhan kerajaan Turki Utsmani terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun dari faktor internalnya antara lain buruknya sistem pemerintahan, hilangnya keadilan, banyaknya korupsi, meningkatnya kriminalitas, heterogenitas penduduk dan agama, kehidupan yang istimewa dan bermegah-megahan, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan, yang dalam sebagian perang Turki Utsmani banyak mengalami kekalahan. Yang kedua, faktor eksternal, diantaranya yaitu munculnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk kepada kerajaan Turki Utsmani akhirnya menyadari kelemahan kerajaan ini. Dengan demikian, ketika kerajaan tersebut melemah, mereka bangkit untuk melawannya. Yang kedua, terjadinya perkembangan teknologi di negara barat, khususnya di bidang persenjataan. Dalam hal ini, kerajaan Turki Utsmani banyak mengalami kekalahan dikarenakan masih menggunakan senjata tradisional, sedangkan negara-negara barat telah menggunakan senjata-senjata lebih maju dan canggih.